Halo, ketemu lagi di channel Mrs. Anita 17. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film Equalizer 1. Film garapan Antoine Fuqua ini dirilis pada tahun 2014 yang dilakoni oleh seorang aktor kawakan terkenal yaitu Denzel Washington. Film dibuka dengan menampilkan Robert McCall atau yang akan kita sebut Robert. Ia mengawali rutinitas pagi dengan menaiki kereta menuju tempat sebuah swalayan yang menyediakan perkakas rumah tangga bernama Home-Mart, tempat di mana dia bekerja. Seperti biasa, Robert selalu membagikan keceriaan dan keramahan dengan teman-temannya. Tiba makan siang, Robert bertemu dan menyapa Jenny, kemudian duduk berhadapan dengan Ralphie. Ralphie yang sebentar lagi akan melakukan tes menjadi security. Michael selalu memperingatkannya untuk berhati-hati dalam hal makanan, karena ternyata diam-diam Ralphie menyembunyikan keripik di dalam rotinya. Robert juga mengatakan bahwa yang terpenting adalah kemajuan, bukan kesempurnaan. Sore harinya ia pulang ke rumah, kemudian membereskan dapur dan membersihkan rumah. Ketepatan dan ketelitian adalah ciri Robert McCall. Karena malam itu McCall tidak dapat tidur, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah kedai kopi untuk meminta air. Di sana dia kemudian bertemu Alina alias Terry yang berprofesi sebagai wanita penghibur. Tampaknya mereka berdua memang sudah saling mengenal. Di sana mereka bercengkrama tentang sebuah buku yang dibawa oleh Robert, yaitu buku Seekor Ikan dan Pak Tua. Alina selalu tertarik dengan cerita seekor ikan ini, di mana Alina selalu menanyakan bagaimanakah nasib ikan selanjutnya. Malam berikutnya, mereka bertemu kembali. Namun di tengah pembicaraan, teleponnya berdering. Di luar sana terlihat seorang pelanggan Alina menjemputnya. Siang hari Robert menemani Ralphie berlatih dan terus menyemangati. Tiba malam berikutnya, Robert dan Alina bertemu kembali. Tapi terdapat memar di pipi Alina. Dengan takut-takut, ia menghampiri Robert dan berbicara panjang lebar tentang latar belakang masing-masing. Kemudian mereka memutuskan untuk berjalan dan berbicara lebih panjang lagi untuk saling mengenal. Namun di tengah jalan, Slavy menghadang jalan mereka dan kemudian menjemput paksa Alina dengan meninggalkan sebuah kartu nama, yaitu kartu jasa penghibur. Di malam-malam berikutnya, Robert mendatangi kedai namun tidak menemui gadis itu di sana. Jake, sang pemilik kedai, mengatakan bahwa Alina sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Benar saja, malam itu Alina terbaring di rumah sakit ditemani oleh temannya Mandy. Alina yang menderita memar di mata, pipi, dan sekujur tubuhnya hanya sanggup terbaring di atas ranjang tempat tidur sambil menahan sakit. Di sebuah bar, Robert menemui Slavy untuk membebaskan Alina dengan uang tebusan senilai $9.800. Tapi Slavy menolak dengan alasan bahwa uang senilai itu tak berarti apa-apa dan malah berbalik menertawai Robert. Karena sikapnya yang arogan, sombong, dan tak tahu diri, Robert berniat menghabisi mereka semua untuk memberikan pelajaran. Setelah membawa uang itu kembali, Robert memeriksa di luar ruangan dan kemudian mengunci pintu. Satu persatu lawannya tewas hanya dalam hitungan detik. Esokan paginya, Ralphie menyerahkan secari kertas pada Robert, memberi kejutan bahwa berat badan Ralphie sudah ideal dan siap untuk mengikuti tes security. Di apartemen Robert melihat berita tewasnya Slavy dan teman-temannya. Yang kita ketahui semua bahwa sebenarnya Robert adalah pelakunya. Scene melihatkan Teddy yang sedang turun dari pesawat. Dia adalah pria bengis pembunuh berdarah dingin, suruhan gembong mafia Vladimir Pushkin. Mengetahui Slavy dan rekannya tewas, itu berarti posisinya dan Pushkin sedang dalam bahaya. Melihat data-data korban yang telah disiarkan di dalam televisi, pembunuhan yang diberitakan sebagai perkelahian antar geng, namun Teddy mencium adanya kejanggalan dalam pembunuhan itu, yang dia yakini bahwa kematian mereka adalah pembunuhan oleh seseorang yang tidak biasa dan sangat terlatih. Esoknya Robert tidak menemukan Ralphie di tempat kerja. Ternyata dia harus membantu ibunya di toko yang semalam mengalami kebakaran. Namun diam-diam Robert mencari tahu karena ada sesuatu yang menurutnya mencurigakan dan menawarkan beberapa bantuan. Scene kemudian berganti lagi menampilkan Teddy dan Frank yang mendatangi tempat kerja Johnny. Johnny adalah orang Irlandia.
Dia adalah rekan kerja Slevy. Hari itu Teddy sengaja mendatanginya untuk meminta pertanggungjawaban atas laba sekian persen yang telah dia curi dari hasil kerja sama mereka dan menuduh Johnny atas informasinya yang telah bocor oleh FBI. Setelah selesai membereskan toko, Ralphie kemudian bercerita bahwa ia dan ibunya seringkali mendapat ancaman dari petugas kepolisian yang korup untuk meminta sejumlah uang. Malam berikutnya, dua polisi korup itu datang kembali ke resto ibu Ralphie dan meminta bayaran atas sejumlah uang. Namun ternyata aksi mereka telah direkam oleh Robert. Dalam video itu, nampak mereka berdua sedang memalak sejumlah uang pada beberapa pemilik resto. Namun perbuatan Robert itu membuat dua polisi ini geram dan tidak terima atas video rekaman yang telah dibuatnya. Sayangnya, serangan mereka berdua kalah cepat dengan Robert McCall. Untuk menebus kesalahannya, Robert memberikan peringatan untuk mengembalikan semua uang yang telah mereka peras, atau videonya akan ia sebarluaskan dalam setiap program berita. Keesokan harinya, Ibu Ralphie sangat senang mendapati uangnya kembali. Pagi harinya, Robert mendapati Ralphie bekerja seperti biasa. Di scene yang lain menampilkan Teddy dan Mandy. Teddy kembali menanyakan beberapa poin atas Mandy. Apakah dia bertemu dengan seseorang dengan ciri-ciri khusus beberapa hari sebelum meninggalnya Slevy? Tapi Mandy tidak mau mengakui, malah hanya memberi sedikit petunjuk ciri-cirinya. Karena merasa Teddy telah dikhianati, ia kemudian mencekik dan membunuh Mandy. Di tempat kerja Robert sedang melangsungkan pertandingan baseball. Untuk merayakan atas kelulusan Ralphie menjadi security, rekan-rekan kerjanya kemudian memberikan ucapan selamat pada Ralphie. Namun sayangnya, baru saja ia mendapat jabatan security, yang ia dapatkan di tokonya adalah baru saja terjadi perampokan. Ia meminta sejumlah uang di kasir dan perhiasan Jenny. Robert yang saat itu menyaksikan ada anak-anak di dalam swalayan, membuatnya berpikir bahwa tidak mungkin ia melakukan perlawanan. Diam-diam Robert membuntuti pria itu dari belakang. Singkat cerita, perhiasan dan uang itu pun kembali. Malam harinya, Robert mendapati Teddy berada di depan pintu apartemen. Dia melakukan investigasi layaknya seorang polisi. Namun kecurigaan Robert muncul ketika Teddy beralasan untuk tidak memberikan kartu nama sebagai tindak lanjut atas investigasinya sebagaimana yang biasanya Opsir lakukan. Dari sinilah nyawa Robert terancam. Teddy dan kawan-kawannya mulai mengantongi beberapa informasi dan latar belakang. Malamnya, seorang utusan Teddy mendatangi kedai di mana Robert biasa menghabiskan waktu dengan membaca buku di sana. Orang ini menyamar sebagai seorang yang bertugas di bidang kabel listrik. Namun, kedoknya ternyata terbongkar, seolah kejadian malam ini sudah diperhitungkan dan direncanakan oleh Robert. Ia mengecoh Teddy dan pasukannya. Semua aksi kejahatannya telah terekam oleh Robert. Teddy dan teman-temannya dibuat kesal dengan aksinya hingga satu rekannya tertangkap dan tewas. Karena gagal menemukan Robert di suatu tempat, mereka beramai-ramai kemudian mendatangi apartemen Robert. Namun di sana mereka tidak mendapati seseorang pun. Yang diketahui ternyata Robert berada di tempat yang berbeda sambil mengawasi mereka pergi dari apartemennya. Suatu ketika Robert menemui sahabatnya, yaitu Susan Plummer, yang bekerja sebagai agen CIA. Di sana dia meminta bantuan Susan untuk melacak dan mencari tahu siapa Teddy sebenarnya dan untuk siapa dia bekerja. Dari sana ia mendapat informasi bahwasanya Teddy adalah suruhan Pushkin saat dimana posisinya terancam dan dalam bahaya. Vladimir Pushkin adalah pria asal Rusia yang membangun jaringan di kedua pesisir Amerika. Karena pengaruhnya yang begitu besar, maka dia dilindungi. Uang dan dukungan politik membuat Pushkin tidak ada yang berani mengusik. Sedangkan Teddy Ranson yang bernama asli Nikolai Itchenko telah memimpin cabang polisi rahasia sangat lama. Kemudian menjadi swasta saat Uni Soviet jatuh. Di rumah Frank mendapati sirene mobilnya berbunyi. Ia kemudian turun menuju garasi untuk memeriksa. Tiba-tiba dari belakang, ia dipaksa Robert untuk memberikan informasi terkait Pushkin dan bisnis yang mereka jalankan. Sampailah mereka berdua di gudang rahasia penyimpanan uang Vladimir Pushkin. Awalnya, salah satu dari mereka menakut-nakuti Robert dan menodongkan pistol ke arahnya. Namun dengan sigap, Robert ambil paksa senjata itu dan membuat mereka tak mampu melawan. Selang beberapa detik kemudian, polisi datang dan mendapati anak buah Pushkin beserta uangnya. Pada malam harinya, Teddy
nampak sedang duduk berhadapan dengan seorang pembunuh bayaran kelas atas. Ketika meminta izin ke belakang, bukannya kembali, tapi malah Robert yang datang sambil membawa kacamata seseorang pembunuh ini tadi. Di sana, dia memberi kesempatan untuk Teddy. Dia mengatakan bahwa kalau kau meminta hujan, maka bersiaplah untuk menghadapi lumpurnya. Kali ini bisnis kilang minyak Pushkin pun tidak luput dari aksi Robert. Teddy yang mendengar kabar ini pun kemudian marah besar karena dibuatnya rugi jutaan dolar. Yang pada akhirnya, rekan-rekan kerja di Home-Mart, Brian, Jay, Ralphie, dan Marcus, rekan-rekan kerja di Home-Mart menjadi tawanannya. Dia lantas meminta Robert untuk datang 29 menit sebagai ganti nyawa mereka. Robert pergi dengan menaiki bus. Namun pada saat sesampainya di sana, anak buah Teddy tidak mendapati seorang pun di dalam bis itu. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara musik yang berasal dari ruangan pengawas, serta lampu dan kipas-kipas angin yang menyala. Salah seorang menggiring Ralphie untuk menunjukkan di mana letak ruangan CCTV, memastikan apakah ada Robert tidak di sana, kemudian membunuh salah satu anak buah Teddy. Ia lalu meminta Ralphie untuk membebaskan teman-temannya, Jenny, Brian, Jay, dan Marcus, untuk keluar melalui pintu barang di belakang. Setelah memastikan teman-temannya selamat, Robert lantas melancarkan aksinya. Seluruh lampu ruangan dimatikan, hanya tersisa lampu-lampu sorot yang remang-remang. Di sana Robert telah bersiap. Dia menghadapi sendiri anak-anak buah Teddy. Satu persatu dibantai oleh Robert dengan menggunakan alat-alat perkakas seperti bor listrik, kawat berduri, dan lain sebagainya. Dengan sekuat tenaga, Robert berusaha mengalahkan lawannya itu. Namun siapa sangka, ternyata Ralphie masih ada di sana. Dia yang melihat Robert terkapar, membantunya berdiri dan memapah dengan hati-hati. Namun sayangnya, Ralphie tertembak di bagian paha kanannya. Diam-diam Robert telah memasang jebakan bom di microwave office. Kini tersisa Teddy yang masih hidup. Dari arah berlawanan, Robert menembakkan peluru di lengan kanannya, sambil mendekati Teddy yang meraung kesakitan. Dari dekat, dia lalu menembakkan peluru tepat di kerongkongannya. Pagi harinya di Moskow, nampak berdiri sebuah rumah bak istana milik Vladimir Pushkin yang dijaga belasan bodyguard di halaman. Pada saat sedang mandi, ia dikejutkan dengan lampunya yang tiba-tiba mati. Ternyata Robert telah diam-diam sudah memasuki kamar Pushkin, duduk di hadapan Pushkin, dan kemudian bertanya, siapa dan untuk apa dia datang ke rumahnya. Jawabannya adalah hari itu, Robert ingin dia mati bersama bisnis dan uang haram yang telah dia kerjakan selama ini. Karena bagi Robert, dunia akan tenang dan damai tanpa orang-orang macam Pushkin ini. Singkat cerita, setelah Teddy, Pushkin beserta anak buahnya telah tewas, Alina memutuskan untuk mewujudkan cita-citanya beralih profesi menjadi penyanyi, meninggalkan masa lalunya. Nah, Robert yang telah menganggap Alina sebagai anak sendiri ikut menyemangati. Film Equalizer 1 cukup sampai di sini. Asik banget ya guys, film yang bertemakan agen rahasia ini memang sangat sayang untuk dilewatkan guys. Filmnya ngena banget. Menceritakan seorang kakek yang tinggal sendiri, kesepian, tapi banyak banget orang-orang yang sayang sama si kakek. Secara intuisi dan kekuatan fisiknya tak perlu diragukan lagi. Ya, tetaplah berbuat kebaikan dimanapun kamu berada. Kita memang tidak pernah bisa untuk meminta dilahirkan dari rahim siapa, tapi kita bisa memutuskan untuk menjadi orang yang baik kepada siapa saja. Dari Mrs. Anita 17, salam.